di antara matahari. Saat gerhana terjadi, bulan mengitari bumi, sementara itu bumi mengitari matahari. Apabila ditarik garis lurus saat bumi di tengah matahari dan mulai yang ya, terjadi itulah kenapa gitu kan gerhana bulan ini bersinar di malam hari. Di next. Oke. Ya, di sini ada beberapa jenis Apakah masih ada di room? ya, mohon maaf ya tadi kelihatan. Ini masih share screen. Dek, ini masih share screen nggak? Kalau di aku enggak. Masih naik. Lanjut aja boleh. Jenis-jenis gerhana bulan. Oke, yang kedua ada gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian ini artinya sebagian bulan saja yang mau ke daerah umbra bumi dan sebagian lagi berada di tambahan atau penumbra bumi pada saat fase maksimumnya. Maka gerhana tersebut dinamakan gerhana bulan sebagian. Yang ketiga ada gerhana bulan penumbra total. Di sini di penumbra total juga ada ya, ada gambarnya juga. Pada bulan jenis ketiga ini bulan masuk ke dalam penumbra pada saat fase maksimumnya, tetapi tidak ada bagian bulan yang masuk ke umbra atau menutupi oleh penumbra. Ya, keempat ada gerhana bulan penumbra sebagian. Ya, dari jenis gerhana ini hanya sebagian saja dari bulan yang memasuki penumbra. Gerhana bulan penumbra biasanya tidak terlalu menarik bagi pengamat karena pada gerhana bulan jenis ini menampakkan gerhana hampir tidak bisa dibedakan dengan saat bulan penuh biasa. Mungkin sekian dari saya berikan ke Ya, terima kasih ya Teh Inai telah memaparkan pematerian tentang gerhana bulan. Selanjutnya Teh Tiat. Ya, halo, jelas nggak suaranya? Jelas, silahkan. Boleh sebelumnya, Dek? Lagi. Next.
Ini masih jeda-jeda ya udah. Nah, tadi kan udah ya gerhana matahari juga, terus gerhana bulan sedikit dijelaskan sama Teh Ina juga. Nah, bedanya apa sih gitu kan? Gerhana matahari itu posisinya matahari, bulan, dan bumi. Tapi kalau gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Jadi ingat-ingatnya kalau gerhana bulan, bulannya paling belakang. Jadi gerhana bulan ingat-ingat matahari, bumi, bulan. Kalau gerhana matahari itu matahari, bulan, dan bumi. Nah, gerhana merupakan tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Nah, gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika matahari, bumi, bulan terletak pada satu garis lurus. Nah, pada saat gerhana, permukaan bulan yang terang sedikit demi sedikit memasuki bayangan bumi sehingga tertutup. Hal ini disebabkan karena matahari lebih besar daripada bumi, maka nantinya akan ada dua bayangan bumi ya yang timbul. Yang pertama ada bayangan inti atau umbra, dan yang kedua ada penumbra atau bayangan kabur. Jadi yang di situ yang warna biru itu kan lebih gelap ya, sebenarnya warnanya hitam, namanya umbra, dan yang kuning itu ditunjukkan untuk penumbra atau bayangan kabur dari bayangan bumi. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama yang utama yang sering kita jumpai itu ada 3. Yang pertama gerhana bulan total, gerhana bulan penumbra, dan gerhana bulan sebagian. Nah, yang pertama ada gerhana bulan total, bisa dilihat ya. Bulan terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat pada satu garis yang sama. Jadi satu garis yang sama, dan bulannya itu yang biru yang kecil itu posisinya itu di dalam umbra atau yang gelap itu. Jadi nanti warnanya orange gitu. Bulan masih dapat terlihat dengan warna yang lebih terjadi apabila seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan inti atau umbra. Nah, cahaya bulan tidak tampak. Nah, nanti kelihatannya itu cuma warna kayak orange gitu. Orange merah. Selanjutnya, next. Nah, yang kedua ada gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian atau parsial ini terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra dan sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Jadi, posisi bulannya itu di tengah-tengah antara penumbra atau bayangannya kabur itu yang warna kuning. Aslinya itu warnanya abu-abu ya, teman-teman. Nah, terus yang sebagiannya lagi di bagian umbra atau yang lebih gelap itu atau bayangan inti bumi. Nah, gerhana bulan sebagian atau parsial ini terjadi hanya sebagian bulan masuk ke umbra dan bayangan inti, dan bagian lainnya berada pada bayangan kabur atau penumbra. Next. Yang ketiga deh. Ya, yang terakhir ada gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan penumbra. Pada saat gerhana ini, bulan masih dapat terlihat dengan warna yang lebih redup. Nah, karena kan tadi kan dijelaskan ya kalau umbra itu yang gelap dan penumbra itu lebih abu-abu atau lebih kabur daripada umbra. Nah, bayangan kabur itu karena bulannya jatuh pada bagian penumbra, bulan masih dapat terlihat tetapi dengan warna yang suram atau dengan warna yang lebih redup. Boleh nih next. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan ada video yang ingin kita tampil ini. Simak ya.
Gak ada suara, Dek. Lagi bersama Bu Tridi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, di mana materi ini merupakan materi tema 8 di kelas 6. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang revolusi dan rotasi bumi serta bulan. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu materi yang pertama, kita akan membahas tentang gerhana bulan. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang gerhana matahari. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem penanggalan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gerhana bulan. Nah, pada video kali ini, Bu Tride kembali mengingatkan pengertian dari gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Nah, anak-anak, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Pada saat gerhana, permukaan bulan yang terang sedikit demi sedikit memasuki bayangan bumi sehingga tertutup. Hal tersebut disebabkan karena matahari lebih besar dari bumi. Maka, nantinya ada dua macam bayangan bumi yang timbul, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra. Kalian bisa lihat pada bayangan yang berwarna hitam ini disebut dengan bayangan umbra, sedangkan bayangan yang berwarna abu-abu ini disebut dengan bayangan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan inti, sedangkan bayangan penumbra artinya bayangan kabur. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gerhana bulan ini ada beberapa jenis. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gerhana bulan yang biasa terjadi. Nah, Ibu ingatkan kembali, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan juga bulan berada pada satu garis lurus. Kalian bisa perhatikan, apabila posisi matahari, bumi, dan bulan seperti ini, nantinya akan terjadi bulan purnama atau bulan penuh, di mana bulan purnama terjadi ketika seluruh permukaan bulan yang mengarah ke bumi mendapatkan cahaya dari matahari, sehingga bulan tampak mengeluarkan cahayanya lebih terang daripada biasanya. Kemudian, apabila posisi bulan seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan penumbra, di mana gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan penumbra. Nah, pada gerhana bulan penumbra, bulan masih dapat terlihat dengan warna yang lebih redup. Nah, kalian masih ingat yang berwarna abu ini adalah bayangan penumbra, sedangkan yang berwarna hitam adalah bayangan umbra. Ketika bulan berada pada bayangan penumbra, maka akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kemudian selanjutnya, apabila posisi bulan pada nomor 3, seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan sebagian, di mana
Gerhana bulan sebagian ini terjadi apabila hanya sebagian saja permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan ultra atau bayangan inti, dan sebagiannya lagi ada dalam bayangan penumbra atau bayangan kabur. Kemudian, apabila posisi bulan seperti ini, maka nantinya akan terjadi gerhana bulan total, di mana gerhana bulan total terjadi apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan penumbra atau bayangan inti. Ketika gerhana bulan total, maka cahaya bulan tidak tampak. Nah, untuk lebih ini, di mana apabila posisi bulan pada nomor 1, maka nantinya akan terjadi bulan penuh atau bulan purnama. Kemudian apabila posisi bulan pada nomor 2 ini akan terjadi. Kemudian apabila posisi bulan pada nomor 3 ini nantinya akan terjadi gerhana bulan sebagian, dan posisi bulan ketika pada nomor 4 akan terjadi gerhana bulan total. Nah, itulah 4 jenis gerhana bulan yang biasa terjadi. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Cek, halo. Teh Tiar. Oke, dilanjut ya. Dampak, nah dari gerhana matahari kan ada dampaknya, begitupun gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini dampaknya dibagi menjadi 2, ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Nah, yang dampak positif dari gerhana bulan itu ada 5. Yang pertama ada tidak berbahaya bagi mata. Kan tadi matahari mah bahaya ya, kalau bulan mah enggak. Mata adalah salah satu organ tubuh yang paling penting, dan oleh karena itu harus dijaga dengan asupan makanan yang mengandung vitamin A. Misalnya, banyak mitos yang beredar bahwa ketika ada fenomena gerhana bulan tidak boleh melihat dengan mata telanjang. Jika tidak, maka akan mengalami kebutaan secara permanen, maka akan persepsi mengatakan harus menggunakan kacamata khusus yang didesain agar bisa menikmati kejadian tersebut. Padahal jika diteliti kembali, yang menyebabkan kebutaan atau kerusakan pada retina mata adalah ketika melihat fenomena gerhana matahari yang sudah dijelaskan tadi menggunakan mata telanjang. Namun bagaimana lagi mitos masyarakat mampu mengalahkan fakta ya yang sebenarnya, kayak yang fenomena Rara juga misal mitos-mitosnya. Nah, sekalipun sudah diteliti oleh para ilmuwan, tetapi mitos-mitos tersebut masih beredar luas di kalangan masyarakat kita. Karena pada dasarnya dampak gerhana bulan ini dengan matahari ada 2 hal yang sangat berbeda. Yang kedua, dampak positifnya itu tidak berbahaya bagi ibu hamil. Dampak positif dari gerhana bulan selanjutnya adalah tidak ada efek sama sekali terhadap ibu yang sedang hamil, bahkan pada sang janin. Masyarakat mempercayai bahwa ketika melahirkan di saat kejadian fenomena gerhana bulan, maka bayi yang akan dilahirkan akan mengalami kecacatan pada organ tubuhnya. Padahal tidak ada ya hubungannya sama sekali pada kepercayaan tersebut. Maka langkah baiknya jika sang ibu masih ragu, boleh dilakukan pencegahan atau rajin konsultasi kepada dokter. Jangan percaya mitos-mitos kayak gitu. Nah, pada dasarnya jika dipikir secara logika, cahaya dari gerhana bulan tidak akan menembus secara langsung pada si janin. Dari pihak kesehatan juga sering melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu yang sedang mengandung. Dengan begitu, ibu hamil akan aman menikmati fenomena yang langka ini. Tidak takut juga ketika ada gerhana akan melahirkan pada saat itu gitu. Nah, ketiga, dapat meningkatkan mood. Nah, siapa sih yang mau melewatkan fenomena alam yang jarang sekali terjadi begitu saja seperti ini? Tentunya kan banyak orang yang berlomba-lomba mengabadikan setiap momen ini. Misalnya salah satunya itu adalah gerhana bulan ini.
Nah, fakta mengejutkan bahwa kejadian gerhana bulan mampu meningkatkan suasana hati seseorang. Hal ini sudah diteliti oleh pakar ilmuwan yang mengatakan gerhana bulan bisa mempengaruhi tekanan darah sekaligus ritme jantung yang pada dasarnya cepat naik turun. Yang keempat, dapat menguatkan iman. Nah, ini yang sering kita di negara kita gembor-gemborkan ya, kalau ada gerhana bulan kan ada sholat gerhana gitu ya. Tentunya setiap kejadian di alam memberikan pengajaran yang sungguh luar biasa. Salah satunya adalah gerhana bulan. Fenomena tersebut mampu memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup manusia yang menyangkut hubungannya dengan Sang Pencipta. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa kejadian atau fenomena ini terjadi ketika manusia akan sadar bahwa segala yang ada di alam ini hendaknya dijaga dan dirawat dengan baik, karena tidak ada fenomena alam yang terjadi begitu saja tanpa adanya tujuan tertentu. Nah, yang terakhir, dampak positifnya adalah memberi pengetahuan pada manusia. Sudah jelas sekali ya. Selain menguatkan iman, dampak positif yang terjadi yaitu memberikan peluang kepada manusia agar mau berpikir. Maksudnya di sini adalah adanya kesempatan untuk manusia bisa mengembangkan ilmu dan pengetahuannya, bisa meneliti kejadian langka ini terkait dengan interaksi gravitasinya, dan tentunya dari segi sifat kimia, biologi ataupun fisika. Sungguh suatu fenomena yang memberikan pelajaran begitu luar biasa bagi makhluk hidup. Nah, selanjutnya nih, seperti koinnya ada positif juga ada negatifnya, ada kebalikannya gitu. Nah, ada dampak negatifnya juga, ada di sini ada 5, dari kita menyebutkan ada 5. Yang pertama, terjadi pasang surut air laut. Meskipun fenomena alam gerhana bulan yang begitu mengagumkan karena jarang terjadi, tentunya patut diwaspadai oleh masyarakat. Ada beberapa dampak negatif yang akan dirasakan, terutama pada aktivitas nelayan dan transportasi di pesisir yang terganggu. Kepala BMKG mengatakan bahwa ketika gerhana bulan terjadi, posisi bumi itu berada pada garis yang sama dengan matahari dan bulan. Maka yang terjadi adalah pasang surut air laut yang secara maksimal dan tidak dapat terkendali bisa mencapai gelombangnya itu 1,5 meter pasang air lautnya, dan tidak hanya itu akan terjadi perubahan pada muka air laut di setiap titik tempat. Dampak tersebut akan mengganggu aktivitas para nelayan dan juga petani garam. Dampak negatif dari gerhana bulan yang kedua ada terganggunya kehidupan makhluk hidup. Dampak negatif gerhana bulan ikut serta dirasakan oleh metabolisme hewan dan tumbuhan secara langsung. Tidak hanya menyerang pada metabolisme saja, melainkan setiap perilaku yang dilakukan hewan dan tumbuhan, terutama pada hewan malam. Ketika terjadinya gerhana bulan berlangsung, maka aktivitasnya akan terganggu seperti mencari makan atau minuman. Nah, nyamuk juga banyak yang keluar ketika gerhana bulan terjadi. Kudanil, hewan bertubuh besar, akan bersembunyi di bawah kolam air karena merasa ketakutan, dan tupai akan memperluas tempat tinggalnya. Nah, dampak negatif yang ketiga ada cuaca yang begitu ekstrim. Tidak hanya mengganggu aktivitas makhluk hidup, gerhana bulan juga sangat berpengaruh terhadap cuaca yang begitu ekstrim. BMKG menegaskan bahwa masyarakat tetap waspada ketika gerhana bulan ini berlangsung, terutama super blue moon yang mampu mempengaruhi terhadap penurunan dan kenaikan suhu udara yang ada di permukaan bumi. Tidak hanya itu, yang dirasakan akan terjadi tekanan udara yang cukup tinggi di belahan bumi utara. Ketika daratan Asia bergerak begitu cepat menuju benua Australia, maka yang terjadi adalah negara Indonesia akan mengalami aliran udara yang begitu dingin, sekaligus hujan hebat yang disertai angin kencang. Kemungkinan akan dialami oleh Laut Jawa, NTB, NTT, hingga Selat Sunda. Yang keempat, pemicu genca.
pemicu gempa bumi. Nah, Kepala 8 atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada ketika gerhana bulan berlangsung. Pasalnya, efek yang didapat dari pasang surutnya gelombang air laut juga memicu terjadinya gempa bumi. Karena terjadi pasang surut air laut akan terjadi penekanan pada lempeng yang kekurangan daya tekannya pada air. Lempeng lainnya akan menusuk pada lempeng yang berada di bawah dan menyusup ke dalam air. Dan yang terjadi adalah pergeseran gerakan yang disebut dengan gempa bumi. Biasanya gerhana bulan yang mengakibatkan kejadian ini adalah supermoon atau total, gerhana bulan total. Nah, yang terakhir ada malam menjadi lebih gelap. Tentu saja ya, kalau gerhana bulan kan tertutupi. Nah, dampak gerhana bulan yang merugikan selanjutnya adalah ketika fenomena berlangsung, kondisi malam menjadi lebih gelap dari biasanya. Selain itu, cahaya bulan yang tidak terang mengganggu waktu istirahat manusia. Ada juga yang mengatakan dampak negatif akan dirasakan adalah ketika posisi bulan yang sejajar dengan matahari dan bulan akan merusak hormon sekaligus siklus bulanan atau kesuburan pada wanita. Boleh di next, Dek. Next. Suara, Dek. Keindahan fenomena gerhana bulan total yang akan terjadi sore hingga malam nanti, ternyata ada dampak yang juga akan dirasakan oleh bumi. Dampak dari gerhana bulan total bagi kehidupan manusia adalah pasang naik air, di mana pasang naik air laut akan lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya ketika tidak terjadi gerhana, purnama, maupun bulan baru. Menurut ahli astronomi dan astrofisika Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Thomas Jamaluddin, pada gerhana bulan kali ini tidak ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hanya saja, warga yang tinggal di pinggiran laut diminta untuk waspada terhadap kenaikan air laut. Nah, video tersebut menunjukkan salah satu dampak negatif dari gerhana bulan, yaitu terjadinya pasang surut air laut. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya ada cara melihat gerhana bulan. Kan tadi ada cara melihat gerhana matahari juga ya, harus dengan alat tertentu. Nah, tidak seperti gerhana matahari, gerhana bulan. Itu bulannya, gerhana bulan ini aman untuk dilihat. Fenomena ini dapat disaksikan dengan mata telanjang tanpa memerlukan bantuan peralatan yang khusus. Boleh di next? Informasi selanjutnya pemirsa, di Semarang warga menonton gerhana bulan di UIN Wali Songo yang menyediakan 3 teropong besar. Sementara di Lombok Barat, NTB, warga antusias menyaksikan gerhana bulan total secara langsung. Sejumlah warga desa Telaga Waru, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, antusias menyaksikan gerhana bulan total Selasa malam. Warga menyaksikan momen gerhana bulan total dari halaman rumah mereka dan mengabadikannya dengan ponsel mereka masing-masing. Kendati
gambar foto kurang jernih karena terhalang awan dan bias cahaya. Namun warga sudah cukup senang dapat menyaksikan langsung fenomena astronomi ini. Sebelumnya, warga khawatir karena hujan sempat turun pada sore hari. Kita lihat emosinya aja ini. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, warga menonton gerhana di planetarium dan observatorium Universitas Islam Negeri Wonosobo. Penyelenggara menyediakan 3 teleskop. Warga pun bergantian mengamati gerhana dari teleskop yang disediakan. Sembari warga menonton, petugas planetarium juga menjelaskan tentang fenomena ini. Salah seorang pengunjung mengaku menunggu momen ini. Karena saya di situ belum pernah yang namanya melihat gerhana bulan. Nah, saya di rumah tuh ingin sekali melihat secara langsung gerhana bulan ini gimana sih, terus alat-alatnya bagaimana. Nah, jadi kesempatan ini ada mengadakan ekskul mengadakan melihat gerhana bulan secara langsung, maka saya langsung Fenomena gerhana bulan total terjadi saat seluruh permukaan bulan memasuki bayangan inti atau umbra bumi. Saat bulan memasuki seluruh bayangan umbra ini, maka warna bulan akan berubah menjadi kemerahan. Tim Liputan, Lombok Barat dan Semarang. Kita ke informasi selanjutnya. Nah, video tersebut membuktikan benarnya bahwa gerhana bulan aman disaksikan dengan mata telanjang tanpa perlu adanya peralatan khusus seperti kita harus melihat gerhana matahari. Mungkin sekiannya yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Adek, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah melakukan presentasi dari mulai pengertian dari tata surya sampai tadi planet-planet yang ada di tata surya, kemudian yang terakhir itu dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.